Ya, selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama saya. Kali ini kita akan ngebahas silsilah Yesus. Mari kita lihat video berikut ini. Mana engkau? Satu-satunya Tuhan yang benar. Engkau yang telah mengutus aku. Siapakah engkau? Engkau ini siapa? Engkau adalah Yesus sendiri, Allah di surga. Engkau? Yes. Engkau kata ganti pertama kedua? Atau kedua? Yesus mengatakan Bukan itu yang saya tanya. Engkau itu kata ganti pertama atau kata ganti kedua? Itu kan kata-katanya Yesus. Ini Yesus. Yesus berkata. Ini Yesus. Berkata Kata Yesus, langsung. Engkau. Siapa dia? Dia sendiri Allah di surga. Dia sendiri ganti pertama, Pak. Kalau dia Kalau sendiri itu aku. Nah, bagus. Sekarang Yesus tanya, Yesus katakan engkau. Engkau itu dia yang di surga. Dia itu berarti Yesus bukan Yesus. Yesus yang sedang ngomong, Pak. Yesus fisik manusia. Bapak ada isu masalah kata ganti tadi saya bilang. Tadi ya, Yesus fisik manusia. Ya, dia sedang berkata, engkau mengutus aku. Engkau ini engkau berarti bukan Yesus, Pak. sama persis dengan Yesus berkata, ya engkau yang kudus Bapa yang kudus. Bukan Yesus. Engkau kalau ya aku yang berbentuk Tuhan, kalau aku mengutus aku yang berbentuk manusia, ya ini lihat Pak, yang Bapak bilang, Bapak ada isu dengan kata ganti saya bilang, Pak. Sudah clear kok kata gantinya, yang satu roh, yang satu fisik. Aku dan engkau sama atau beda? Beda, Agus. Yang satu fisik, yang engkau roh. Jadi Yesus selama di bumi bukan Tuhan. Tuhan tapi fisik. Ini dia yang nggak ngertinya di sini. Anda tahu Tuhan? Tuhan itu yang maha kuasa, pencipta Yesus. Tuhan yang roh, yes. Tuhan yang fisik berkarya. Ada berapa Tuhan yang Bapak yakini? Tuhan berkarya, ya. Ada berapa Tuhan yang Bapak yakini? 4 kali. Ada berapa Tuhan yang Bapak yakini? Ya satu Tuhan kok. Tuhan yang mana? Yang fisik atau yang roh? Ya yang roh. Yang fisik bukan Tuhan Bapak. Yang fisik sedang berkarya disebut Tuhan. Bukan itu yang saya tanya. Bapak memang itu jawabannya. Bapak berapa Tuhan? Ya satu Tuhan. Bagus. Tuhan yang mana? Yang fisik atau yang roh? Yang roh itu Tuhan. Yang fisik bukan Tuhan Bapak. Yang fisik Allah yang sedang Bukan berkarya. itu yang saya tanya. Yang fisik Tuhan Bapak atau bukan? Yesus. Iya dong. Bisa nggak Bapak tentukan sekarang roh atau fisik? Dia sekarang roh, yang fisik udah nggak ada. Nah, ketika dia fisik, Tuhan mati. sebentar dulu. Tuhan mati. Sebentar. Ketika Tuhan yang fisik itu Tuhan Bapak bukan? Tuhan. Tuhan Bapak. Iya. Yang roh Tuhan Bapak bukan? Iya. Ada berapa Tuhan? Yang fisik ada, yang roh ada. Ada berapa Tuhan? Ya satu. Bapak sama dengan Tritunggal. Ya. Nah, iyalah. Ini satu tambah satu. Apa? Yang satu fisik, yang satu roh. Ada ceritanya. Oh, gimana ceritanya? Yang satu fisik, yang satu roh. Ada berapa di situ berarti? Ya ada satu fisik, satu roh. Yesus ketika di bumi punya roh tidak? Punya roh Allah. Bagus. Jadi rohnya yang di sana atau di sini? Sama, roh itu satu roh dan roh yang sama. Mau Bisa satu ditebak. Jadi rohnya yang mana, yang di sana atau di sini? roh Allah sama-sama. Bukan yang di sana atau di sini? Sama-sama roh Allah. Saya sudah jawab. Jadi engkau yang dimaksud 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Satu roh dan roh yang sama. Bingung-bingung deh. Makanya Yesus fisik manusia. dalam Bible dalam begini Bapak, God not make confused. Apa? Tuhan tidak menghadirkan kebingungan. Enggak, saya enggak bingung kok. Bapak aja yang bingung. Saya mah tidak bingung. Kami anti bingung. Ya. Mbak, ceritanya dong. Allah itu Seru Pak kalau mah Allah itu seru apa? santai ya. Sifatnya apa? Nah, kenapa Bapak pakai diksi Allah? Dari mana Bapak dapat diksi Allah? Esra 5 ayat 1. 700 tahun sebelum Masehi. Mana buktinya? Esra 5 ayat 1. Bukan diksi Allah dari mana? Basumilah. No, bukan. Bapak bilang tadi Eloah. Elah. Nah, sekarang Allah dari mana? Ya Allah kan bahasa Arab. Berarti Bapak ngambil dari kami kan? Betul nggak? Kristen lebih dulu masuk ke Arab kok. Mana ada Kristen? Ada. Oh, kisah 1 ayat, kisah 2 ayat 11. Kristen lebih dulu di Arab. Paulus di Arab berapa? 14 tahun. Damsek itu Arab. Lebih dulu kata Allah dipakai oleh Kristen. Bapak tidak tahu kalau Yesus itu Islam. Abraham itu Islam. Nabi Musa itu Islam. Hah? Emang Islam itu apa? Yesus Yohanes 14 nomor 27. Yesus mengatakan dalam terjemah bahasa Indonesia, damai sejahtera ku tinggalkan kepada kalian. Ya apa? Damai sejahtera ku berikan kepada kalian. Terus? Apa original teksnya, Pak? Enggak tahu dah. Kalau kita translate ke dalam bahasa Semitik, Ibrani atau Arab, salam Pak, salaman atlakulakum. Islam aku berikan, yes betul. Assalamualaikum itu bagaimana Islam Pak? Salami Islamku posesif.
Salami, tunggu. Islamku, sebentar. Salami Islamku aku berikan kepadamu. Aku tinggalkan kepadamu. Yesus tak pernah ngajarin Kristen nggak? Ada 6 kata Kristen Yesus ngajarin Kristen tidak? yang nyuruh Yesus. Mana datanya? Ada 6 kata Kristen di dalam Alkitab. Mana Ya, datanya Yesus ngajarin Yesus menyuruh pertama kepada Lukas 2 ayat. Kisah 11:26, Kisah 11:26, lalu apa? Bacakan Yesus ngajarin Kristen dalam Bible. Dalam Agia Graphia. Ketik kata Kristen, Pak. Kisah, iya. Pertama Iya, ada kisah 11:26. Terus kisah para rasul. Bacakan, jangan absen. Nah, ya, saya ceritakan dulu ya. Mereka 3 bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yesusnya mana? yang nyuruh nulis ini Yesus, Pak. Yesus itu dah. Pak, itu keyakinan personal Bapak. Tidak. Di mana Yesus pernah menyuruh untuk kepada Lukas? Lukas itu bagian dari 70 murid. Ya, Yesus naik ke surga. Lalu dari langit tingkat 2, bingung deh. Dari langit tingkat 2, Yesus menyuruh menulis kitab suci. Kepada Lukas. Kepada Matius, urutannya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baru seterusnya. Yesus nyuruh menulis kepada Lukas bahwa Yesus ini keturunan Nathan atau keturunan Salomo? Silsilah. Yesus menyuruh nulis kepada Lukas keturunan Nathan atau keturunan Salomo? Tunggu, 3 berarti silsilah. Urusan silsilah. Yes. Yesus Itulah dia pertanyaan dari orang Islam ini, Yesus keturunan Nathan atau keturunan Salomo. Itulah silsilah Yesus. Mari kita lihat silsilah Yesus berikut ini. Mosaik yang memperlihatkan silsilah Yesus. Yesus sering disebut sebagai anak Daud, berarti kelahirannya berasal dari keturunan Daud. Ia juga disebut sebagai Taruk Isai atau tunas Isai, yang berarti bahwa kelahirannya berasal dari keturunan Isai, ayah Daud. Silsilah Yesus dalam kitab Injil Matius. Injil Matius dimulai dengan silsilah Yesus Kristus dari garis keturunan Yusuf. Jelas. Kalau dari Matius berarti garis keturunan Yesus. Dari keturunan Yusuf. Itu silsilah Yesus. Silsilah ini menunjukkan bahwa Yesus berasal dari keturunan Daud, dan karena itu adalah ahli warisnya. Injil juga menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, dan Yusuf sebenarnya bukan ayah kandung Yesus, namun secara hukum Yesus adalah ayah Yesus. Bukan anak kandung, berarti ayah angkat ya. Silsilah Yesus menurut Injil Matius terdiri dari 14 keturunan sejak Abraham hingga Daud, 14 keturunan dari Daud hingga masa pembawaan ke Babel, dan 14 keturunan dari masa pembawaan ke Babel hingga Yesus Kristus. Dari Salomo. Jadi Yesus keturunan Salomo itu dari garis keturunan Yusuf. Ya. Nama Yoyakim atau Eliakim adalah nama pemilihan Firaun Neko, dari anak dari Yosia, ayah dari Yakya, tertulis dalam kitab Matius, tapi terdapat dalam kitab Tawarik 3 ayat 15-17. Matius memperkenalkan Yesus sebagai penggenapan nubuat mengenai pengharapan Israel. Beberapa penggenapan nubuat tentang Yesus yang dicatat dalam Matius. Yesus menggenapi nubuat, perjanjian lama dalam hal kelahirannya, tempat kelahirannya, peristiwa kembali dari Mesir, tinggal di Nazaret. Kemunculan didahului oleh seorang perintis jalan Sang Mesias. Daerah yang menjadi lokasi utama pelayanan di depan umum yaitu Galilea. Pelayanan kesembuhan, peranan selaku hamba Allah, ajaran dalam bentuk perumpamaan, peristiwa masuk ke Yerusalem, peristiwa pelengkapannya. Itulah dia nubuatan-nubuatan tentang Yesus dari Injil Matius yang sudah digenapi di Injil Matius. Oke? Nah, bagaimana dengan silsilah Yesus dari Injil Lukas? Kita lihat silsilah Yesus dari Injil Lukas. Injil Lukas adalah kitab ketiga dari 4 Injil kanonik. Kitab ini menceritakan asal-usul kelahiran, pelayanan, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus bersama dengan kisah para rasul. Kitab ini bentuk karya 2 jilid ya, oleh para ahli disebut Lukas, dan kisah para rasul mencakup dan perjanjian baru dari perjanjian baru. Dalam Injil Lukas dicatat, pada waktu Yesus mulai pekerjaan ia berumur kira 30 tahun menurut pendapat orang ia, anak Yusuf, anak Eli, seterusnya
seterusnya sampai Adam. Menurut Lukas, Yesus adalah keturunan Raja Daud melalui anaknya yang bernama Nathan. Prasa menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf dan anak Eli. Juga dapat diartikan sebagai tanda kurung sebagai adalah putra menurut anggapan orang Yusuf Eli. Dalam penafsiran ini Yesus adalah keturunan Eli karena Eli adalah kakek dari pihak ibu, sehingga merupakan leluhur laki-laki terdekat. Dengan demikian Yusuf anak Eli bermakna memantu laki-laki. Kemungkinan anak Harus Eli melalui putri tunggalnya Maria. Jelas. Jadi Yesus keturunan dari Nathan itu dari garis Maria atau dari garis ibunya Yesus atau dari garis Bunda Maria. Jelas. Contoh dari perjanjian lama menggunakan istilah demikian adalah pada Yair yang disebut Yair putra Manasye, tapi sebenarnya adalah putra dari cucu perempuan Manasye. Bagi orang Kristen hal ini merupakan pernyataan kelahiran Yesus Kristus dari silsilah seorang perawan dengan catatan silsilah dari pihak ibu. Meskipun tidak lazim dalam tradisi patrilineal garis keturunan ayah, menurut R.A. Torrey tidak disebut namanya secara langsung karena menurut adat Yahudi kuno nama perempuan tidak diperbolehkan dimasukkan dalam daftar silsilah, melainkan nama suaminya yang dimasukkan sebagai putra dari mertua laki-lakinya, yaitu ayah perempuan tersebut. Melihat adanya pemastian sebuah catatan Talmud mengatakan bahwa Eli adalah ayah Maria, jadi ayah mertua Yusuf. Meskipun teks itu masih diperdebatkan, tradisi patriarki secara konsisten menyebut ayah Maria bernama Yoyakim. Dapat dijelaskan bahwa Eli merupakan kependekan Elakim yang dalam perjanjian lama merupakan nama lain dari Yoyakim dan kemudian menjadi Joakim. Jadi jelas, Yesus keturunan Nathan atau keturunan Daud. Yesus keturunan Nathan atau keturunan Salomo. Ya dua-duanya, Yesus keturunan Nathan dan keturunan Salomo. Tapi keturunan Nathan itu dari garis Yusuf. Sedangkan keturunan Nathan itu dari garis Maria, ibunya Yesus. Sedangkan keturunan Salomo dari garis Yusuf, bapak angkatnya Yesus. Jelas. Jadi itu saja jawaban gue untuk hari ini. Jika ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan, silakan kirim pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya akan menjawab pertanyaan Anda. Sekian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih.